siapa yang masuk? Farel. Kenapa dengan Farel? Hafiz. Oke, kita doakan mudah-mudahan Farel segera lekas sembuh dan mudah-mudahan segera mengikuti pengajaran dengan seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya baca keras untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bi Muhammadin Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum nikah, selanjutnya anak-anak kali ini Pak Ahmad akan menyampaikan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang yang pertama adalah tentang hukum nikah, kemudian yang kedua bagaimana sih kriteria pemilih dalam pasangan hidup, kemudian yang ketiga adalah Pak Ahmad akan menerangkan tentang hikmahnya menikah. Dan tujuan daripada belajar kali ini yang pertama adalah kalian akan mengetahui daripada hukum-hukum pernikahan. Yang kedua, kalian bisa mengetahui kriteria memilih pasangan hidup. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan nanti setelah mempelajari materi kita kali ini, kalian bisa memahami hikmahnya menikah. Ya, kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana hikmahnya menikah? Ada yang tahu tidak? Masih dalil nikah itu yang bagaimana? Terdapat dalam surat apa? Al-Rum ayat 21. Al-Rum ayat 20. Coba dibacakan silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu. Bagus sekali, kamu Allah untuk Mbak Adinda. Dari materi kita yang kemarin masih ingat pengertian nikah dan juga dalil daripada nikah. Selanjutnya anak-anak kali ini Pak Ahmad akan menyampaikan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang yang pertama adalah tentang hukum nikah, kemudian yang kedua bagaimana sih kriteria memilih dalam pasangan hidup, kemudian yang ketiga adalah Pak Ahmad akan menerangkan tentang hikmahnya menikah. Dan tujuan daripada belajar kali ini yang pertama adalah kalian akan mengetahui daripada hukum-hukum pernikahan. Yang kedua, kalian bisa mengetahui kriteria memilih pasangan hidup. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan nanti setelah mempelajari materi kita kali ini, kalian bisa memahami hikmahnya menikah. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana hikmahnya menikah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Ataupun hukumnya menikah? Ada yang tahu nggak? Ada? Belum ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, mari kita simak bersama-sama materi kita pada kali ini. Tapi sebelumnya, Ahmad akan melaksanakan biar lebih semangat lagi untuk belajar materi kita ini. Kita adakan SDG terlebih dahulu ya. Oke, siap? Oke, tirukan Ahmad. Coba lakukan tepuk satu. Tepuk satu sambil ucapkan yes. Tepuk satu. Tepuk dua. Jangan yes ya. Tepuk dua. Tepuk dua, tepuk tiga, semangat. Tepuk satu, empat, konsentrasi. Tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima, siap belajar. Tepuk lima, siap belajar. Tepuk tiga, konsentrasi. Tepuk tiga, tepuk empat, konsentrasi. Tepuk satu, tepuk lima, tepuk empat, konsentrasi. Kalian kita tepuk lima. Selanjutnya ya, coba proyekkan di slide berikutnya. Hari ini kan kita akan mempelajari tentang ketentuan daripada pernikahan di dalam Islam. Ya. Kemudian Muhammad coba sebelum kita lanjut ya, coba bagaimana sih seseorang tadi itu diwajibkan untuk menikah? Ada yang tahu? Kenapa ada hukum pernikahan tadi wajib? Ada yang tahu tidak?
Oke. Oke. Selanjutnya coba sekali yang tadi sudah bacakan sama Pak Dija, silakan berikutnya. Hukum pernikahan itu anak-anak sebenarnya ada 5. Yang pertama adalah sunnah, ada wajib, ada mubah, ada makruh dan haram. Nah, yang sunnah itu bagaimana sama bisa lihat buku lainnya, kemudian wajib bagaimana, mubah bagaimana, makruh dan haram. Bahkan ada yang haram lah ya. Hukum pernikahan tadi itu ada yang haram. Dan yang wajib itu kira-kira bagaimana? Hukum pernikahan wajib, ada yang tahu? Hukum menikah wajib. Hukum menikah wajib itu apabila seseorang tadi itu sudah mampu untuk menikah dan dia tidak bisa menahan daripada syahwatnya. Kalaupun dia tidak menikah, maka dia takut terjerumus kepada perbuatan zina. Dia sudah mampu, masalah keuangan sudah mampu, tetapi dia itu mampu dan dia takut terjerumus pada perbuatan zina, maka harus dihukumkan bagi dia adalah wajib untuk menikah, ya. Kemudian ada juga yang sunnah, saya pelajari di buku kalian masing-masing. Selanjutnya akan menyampaikan seperti materi tentang memilih pasangan dalam pernikahan. Dan di sini Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya dalam memilih pasangan itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah dilihat daripada hartanya, dia apa kaya atau tidak tersebut ya. Kemudian yang kedua dia daripada nasabnya, keturunannya, nasabnya adalah keturunan. Kemudian yang ketiga adalah wali jamaliha, yaitu kegantengan ataupun kecantikan. Dan yang terakhir adalah agamanya, wali diniha, dia daripada agamanya. Nah, kira-kira yang paling awet yang mana? Harta, keturunan, kecantikan ataupun agama? Kira-kira kalau kalian kan milih yang ganteng, apa yang kaya, apa yang keturunannya, ataupun agamanya kira-kira? Nah betul ya. Berarti kalian harus memilih daripada agamanya. Kenapa demikian? Karena agama ini masih akan lebih awet. Kalau kita lihat harta, kan awet atau tidak? Bisa cepat habis ya. Kemudian keturunan, mungkin ayahnya seorang ulama ataupun kiai, apakah pasti anaknya jadi seorang kiai? Tidak. Kecantikan, apa itu benda? Mungkin muda masih cantik, tua masih cantik benda? Sudah tidak cantik lagi. Tetapi kalau agama itu pasti akan awet. Oke. Berikutnya adalah tentang hikmahnya pernikahan. Materi kita kali ini bahas akan membentuk kelompok. Untuk kelas ini kita bagi 3 kelompok. Silakan kelompok yang sini 1 kelompok, ini kelompok 2 dan ini adalah kelompok 3. Silakan tunggu dengan kelompoknya masing-masing. Bentuk kursi ataupun meja kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian pahami, kalau belum paham silakan tanyakan pada Ahmad. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing di sana. Yaitu tugas yang pertama adalah kalian tak suruh untuk mencari dalil dan hadis yang relevan dengan tema kelompok Anda. Kemudian kalian tak suruh untuk mendiskusikan dengan anggota kelompok untuk memahami tema yang kalian berikan. Contoh kelompok 1 adalah temanya tentang hukum nikah. Ini kelompok 2 tentang apa tadi? Kriteria memilih pasangan, dan kelompok 3 adalah hikmahnya nikah. Dan setiap kelompok nanti kita suruh untuk membuat poster ya di Canva, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Oke, silakan kalian kerjakan semuanya. Kelompok 2 kan? Seorang yang punya tidak huruf film itu sampai Kelompok 1 tugasnya paham kan? Kelompok 2 hari ini harus jadi. Nanti kalian presentasikan dengan durasi waktu yang secepat-cepatnya ya.
Kalian presentasikan di depan setiap anggota kelompok perwakilan untuk wakil depan telah mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3 siapa saja. Silakan. Silakan lagi depan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan tentang hukum pernikahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Purwani, absen 21. Saya Razida Alisa, absen 29. Saya Kita Zainaka, absen 27. Yang pertama ada wajib. Pernikahan wajib dilakukan bagi yang mampu secara finansial dan fisik dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Yang kedua ada sunnah. Pernikahan sunnah dilakukan bagi yang mampu menikah dan dapat menahan diri dari perbuatan zina. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang kriteria pemilih pasangan dalam Islam. Yang pertama itu ada harta. Nah, memiliki pasangan yang baik, katanya yang pertama, seorang laki-laki boleh memilih seorang wanita yang akan menjadi istrinya kelak dari banyaknya harta yang dia miliki. Tidak dapat dipungkiri, harta memang salah satu aspek yang penting dalam menunjang keberhasilan kehidupan rumah tangga. Dijelaskan dalam kitab Al-Fat Al-Hadi dan Ibnu Hajar. Yang kedua, keturunan. Memilih pasangan yang baik, turunannya kriteria memiliki pasangan tersebut juga menyebutkan seorang laki-laki boleh memilih calon istri yang baik keturunan atau nasabnya. Misalnya memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat maupun pengusaha. Ibnu Hajar mengatakan bahwa laki-laki yang baik nasabnya juga memilih seorang perempuan nasabnya pula. Seorang laki-laki bangsawan dianjurkan menikahi wanita bangsawan juga. Kemudian yang ketiga, paras. Memilih pasangan yang cantik wajahnya. Seorang laki-laki yang tidak menikah boleh memilih calon pasangan dari segi kecantikan atau ketampanannya. Ibnu Hajar berkomentar bahwa hal ini mengajak orang untuk menikah pasangan yang memiliki paras rupawan, namun juga harus memiliki agama yang tak kalah rupawannya. Kriteria memilih pasangan dalam Islam selanjutnya ada agamanya. Memilih pasangan yang baik agamanya. Kriteria keempat inilah yang paling penting, yakni seorang laki-laki harus memilih pasangan hidup yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hubungan nikah. Yang pertama, menyempurnakan separuh agama. Konsep ini berasal dari hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa menikah merupakan bagian dari ibadah dan dapat memperkokoh iman seseorang. Yang kedua, menjaga diri dan zina. Dalam masyarakat yang seringkali dipenuhi dengan godaan dan kemudahan akses terhadap kehidupan seksual yang bebas, pernikahan menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga moralitas dan kehormatan hidup. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa. Pernikahan membawa manfaat dalam menciptakan ketenangan jiwa. Pasangan suami istri saling mendukung, kasih dan memahami satu sama lain, menciptakan suasana keluarga yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Yang keempat, menyambung keturunan. Pernikahan adalah cara untuk menyambung keturunan secara Islami. Dalam Islam, memiliki keturunan yang soleh merupakan salah satu tujuan hidup yang mulia. yang kelima, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan juga memberikan peluang untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Dalam ajaran Islam, menikah adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad dan orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari kelompok kami, bila ada salah kata. Oke anak-anak, kalian sudah presentasi ya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah presentasi, dan saya harapkan untuk berikutnya adalah kalian menyimpulkan. Saya minta dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan depan. Silakan, Mbak Lintang maju ke depan untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Silakan.
dari ketiga materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum pernikahan, kriteria dan hikmah pernikahan dapat kita gunakan di kemudian hari saat kita akan menuju ke jenjang pernikahan. Terima kasih. Oke, kasih karena semuanya ya, kalian saat ini sudah mempelajari tentang hukum nikah, kriteria memilih pasangan dan juga hikmahnya menikah. Dan di sini perlu kalian ketahui bahwasanya kalian besok dalam memilih pasangan itu yang pertama utamakan adalah apa? Agamanya. Memang kalau dalam Islam itu diajarkan kita memilih pasangannya adalah yang pertama adalah hartanya, kemudian nasabnya atau keturunan, dan yang ketiga adalah apa tadi? Ketampanan ataupun kecantikan, dan yang terakhir adalah yang utama adalah agamanya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan dari kalian. Kalau tidak ada, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kali ini Pak Ahmad akan menyampaikan materi yang akan datang. Kita akan pelajari tentang syarat dan rukunnya nikah. Jadi syarat dan rukun nikah akan kita pelajari minggu depan. Ya, paham ya? Oke. Tentang pernikahan yang kita pasti apa saja tadi? Kriteria sama. Nah, kira-kira dalam pembuatan proyek seperti membuat poster tadi, apa kesulitan kalian? Apa? Nomor 2, kesulitannya gimana? Ada yang sulit kan? Sudah biasa memakai kata kan? Nomor 1, aman? Aman. Dan tadi setelah kita lihat ya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang paling bagus tampilannya adalah di kelompok 2. Untuk itu kasih kelompok 2. Oke, anak-anak karena waktunya sudah habis ya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu.